perkenalkan satu persatu pembicara kita. Yang pertama adalah Bapak Insinyur Wan Har, Direktur Pembinaan Program Ketenagalistrikan dari ESDM. Sebelumnya beliau adalah Direktur Teknik dan Lingkungan Ketenagalistrikan. Beliau visiting researcher di Asia Pacific Energy Research Center di Tokyo dan lebih dari 10 tahun memiliki pengalaman di Directorate General of Electricity atau DJK, dan kemudian banyak kontribusi beliau di perencanaan maupun juga kebijakan dan termasuk di dalam penyusunan RUKN dan yang terbaru adalah RPP Ken. Saya perkenalkan Insinyur Wan Har untuk maju ke depan. Pembicara kedua adalah Bapak Daniel K.F. Tambubolon. Beliau adalah Executive Vice President dari New and Renewable Energy PT PLN. Saya perkenalkan beliau sebelumnya adalah Executive Vice President untuk Strategic Risk Management Policy dari PT PLN. Dan beliau mendapatkan Certified Qualified Risk Governance and Management Professional, extensive experience di National Power System Planning across region, dan beliau mendapatkan master degree di bidang Engineering Management di Curtin University, Australia. Kemudian yang pembicara ketiga yaitu Insinyur RDD Tejo Sumirat, MBA. Beliau adalah Direktur Biro Veritas Indonesia, Corporate Director of Biro Veritas Indonesia. Beliau sebelumnya adalah CEO dari PT Sukovindo dan PT Surveyor Indonesia dan recipient of Satya Lencana Pembangunan Award dari Presiden of Indonesia, Chairman dari Guspen Migas, member dari Konsil KAN, dan juga Governing Council member dari Indonesia Chamber of Commerce atau KADIN. Dan dia direcognize hampir dari 100 HSE figures di Indonesia. Pembicara keempat adalah Profesor Zeng Angang. I would like to introduce Professor Zeng Angang. He's a Chief Engineer of the Meteorology Department of China Electric Power Research Institute. He's also Chief Engineer State Grid Center of Meteorology China, Chief Expert at State Grid Corporation of China, author of 29 L Index Journal and 12 technical books, lead developer of over 30 national industry standard, more than 40 patent, and Vice Chairman of Expert Committee, China Measurement Instrument Industry Innovation Alliance. So we have 4 important persons that would like to share with us. And we will give applause for them. Okay. Terima kasih. Sebelumnya saya mulai. Kegiatan ini sebetulnya terlaksana atas kerjasama EKADIN dan Direktorat Kawasan Sains dan Teknologi Institut Teknologi Bandung. Kegiatan untuk panel kedua yaitu Decarbonize and Diplomatic, kita berdiskusi mengenai multi-stakeholder approach to energy transition dalam rangka kegiatan Indonesia Green Connect 2025. Kita tahu bahwa pada saat ini Indonesia berada pada titik penting dalam transisi energinya. Dan pemerintahan yang baru ini juga menginginkan bahwa target ekonomi kita tumbuh sangat tinggi, yaitu mencapai di 8% di 2029. Tetapi dalam waktu yang bersamaan
Presiden mengumumkan bahwa kita harus swasembada energi dan juga kita juga harus memenuhi komitmen kita terhadap Paris Agreement. Jadi 3 hal yang sangat berat yang harus dilaksanakan di sektor energi. Itu sebabnya nanti kita sharing dengan bapak-bapak sekalian untuk memulai bahwa bagaimana nanti Indonesia yang rely terhadap batu bara, baik ekonominya dan juga termasuk juga energinya, dan kita juga akan mendongkrak GDP kita menuju ke 8% di 2029 yang tentunya akan rely terhadap industri manufaktur. Dan bagaimana nanti peranan dari sektor power terutama karena industri manufaktur yang akan berkembang kalau disampaikan oleh Pak Presiden hari ini juga dan sebelum-sebelumnya juga menyatakan bahwa industri manufaktur yang hilirisasi dari mineral extraction. Tentunya itu akan membutuhkan listrik yang jauh lebih besar dan berkembangnya juga nanti menuju ke peningkatan dari daya beli masyarakat. Dan itu sebabnya bagaimana nanti sektor power mengantisipasi dan menghadapi untuk transisi energi ini agar bisa mencapai net zero emission dan juga swasembada energi, dan yang terpenting lagi adalah energy security. Baik, sebelumnya kita bisa mulai. Yang pertama adalah dari Pak Wanhar. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin perlu dibatasi juga waktunya. Yang pertama adalah masing-masing setiap menanyakan ke Pak Wanhar, apa saja faktor pendukung dan hambatan yang paling mendesak dalam mempercepat transisi energi di Indonesia. Apalagi nanti kita lihat munculnya permen yang baru yaitu Permen SDM nomor 10 2025 dan juga RUKN yang baru ya. Di mana nanti sektor power masih rely terhadap fosil dan mohon bisa dijelaskan. Silahkan Pak. Baik, terima kasih Bu Gelang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Sebelumnya terima kasih undangannya dari Ekadin ITB ya, kerjasama. Dan saya menyampaikan permohonan maaf Pak Dirjen, Pak Jisman Hutajulu tidak bisa hadir dan saya yang menggantikan. Baik, pertanyaannya kayaknya sederhana tapi jawabannya panjang banget itu Bu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi Bu Gelang sudah menyampaikan sebetulnya kita dalam rangka net zero emisi gitu ya, komit dengan NDC, akan berusaha swasembada energi, ketahanan energi. Nah ini benar-benar komplit dan sangat berat Ibu. Tapi kita sudah, Ibu kita sudah menyiapkan dokumen perencanaan yang lengkap Bu Gelang. Pertama kebijakan energi nasional, walaupun belum keluar peraturan pemerintah, tapi KEN ini sudah disetujui oleh DPR. Nah sehingga dengan sudah disetujui oleh Komisi 12 DPR saat ini paling tidak sudah bisa menjadi pegangan dan referensi kita. Kemudian tadi Bu Gelang juga sudah menyampaikan kita sudah menyusun Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional RUKN. Nah ini menjadi referensi Bu bagi badan usaha bidang ketenagalistrikan untuk merencanakan dan bisnisnya, melakukan bisnisnya. Nah kemudian yang ketiga, kita juga sudah menyusun rencana usaha ketenagalistrikan, rencana usaha penyediaan tenaga listrik PLN, di mana kami sampaikan PLN karena PLN masih lebih dari 80% porsinya untuk nasional. Walaupun ada beberapa saat ini nanti kami perlihatkan wilayah usaha yang sudah cukup signifikan ya. Nah, kemudian tadi juga disampaikan Bu Gelang kita komit dengan NDC, kita sudah enhance NDC Bu. Karena yang dulu-dulu dianggap kita masih terlalu ringan gitu ya. Nah ini sudah kita juga sinkronkan dengan RUPTL PLN, RUPTL wilayah usaha non PLN, sehingga mudah-mudahan ini juga bisa tercapai. Nah dari beberapa tadi juga saya ingin ini sedikit Bu Gelang, tujuan kita di bidang ketenagalistrikan ini sebetulnya sangat berat juga Bu. Kita harus cukup supply, kualitas baik,
tapi juga dengan harga yang terjangkau. Nah, yang poin ketiga ini yang saya rasa memang harus selalu kita diskusikan seperti apa nanti. Kemudian mungkin kalau perlu saya tambah, ada azas keadilan Bu, keadilan bagi seluruh Indonesia, di mana saat ini belum 100% wilayah Indonesia itu mendapatkan akses listrik. Nah, ini juga hal yang lain. Baik, mungkin selanjutnya kami ingin menyampaikan gini, kalau boleh ditambahkan dikit Bu, dalam RUKN itu sebetulnya sudah, mungkin di slide berikutnya kalau ada, coba lanjut. Nah, ini Bu, sedikit saja Bu. Jadi di RUKN itu Bu, sebetulnya kita sudah tadi mengakomodasi apa yang Ibu sampaikan, net zero emisi, kemudian Indonesia Emas 2045, kemudian tentu saja 10 tahun ke depan. Nah, kalau kita lihat di RUKN Bu, kita masih ada Bu, masih ada dari tadi demand yang kita ini itu, proyeksi itu, masih ada porsi ya demand itu yang belum dimiliki. Nah, ini yang fleksibilitas ini Bu, sekitar 22,5 GW ini Bu. Nah, ini belum masuk di RUPTL-nya PLN, belum juga masuk di wirusnya non PLN ya. Nah, sekarang yang terbaru mungkin Prof Joko juga sudah mengetahui ya, ada arahan Pak Presiden, kita akan membangun 100 giga PLTS. Nah, 100 giga ini kalau untuk ukuran India, Cina mungkin nggak masalah ya Pak Daniel ya. Tapi kalau untuk Indonesia, kami sudah exercise, sudah simulasikan untuk sampai 2029 ini kita mungkin hanya bisa menyediakan 38 giga. Nah, itu pun kita ambil dari existingnya RUPTL PLN, kita ambil RUPTL yang non PLN, kita tidak menambah porsi gas Bu. Kan kita rencanakan juga penambahan PLTGU. Nah, untuk mendapatkan 38 giga ini gas itu enggak kita tambah Bu. Nah, jadi itu kira-kira seperti apa kondisinya saat ini. Nah, kalau tadi Bu katakan kita juga masih sangat tergantung dengan batu bara, ya tentu saja Bu. Nah, tentu batu bara belum kita singgung nih. Tapi mungkin kita lebih diskusinya ke yang renewable energy aja ya Bu ya. Nanti kalau memang ada pertanyaan mungkin saya jawab. Mungkin demikian Bu, terima kasih. Oke, terima kasih Pak. Mungkin lanjut langsung ke Pak Daniel Tambubelon. Kira-kira apa saja faktor pendukung dan hambatan yang paling mendesak dalam mempercepat transisi energi di Indonesia, dan bagaimana peranan PLN untuk mengoptimalkan operasional dan juga pendekatan investasi Pak? Ya. Baik, terima kasih. Sebelumnya terima kasih buat Ekadin, juga ITB, buat Bapak Ibu semua. Terima kasih buat undangannya. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Pak Wanhar tadi, kalau disampaikan apa saja pendukungnya, yang pertama pasti policy. Saat ini policy terkait pengembangan energi baru dan terbarukan itu luar biasa, sangat luar biasa dan sangat agresif dari pemerintah. Jadi ini saya pikir driver, the most ultimate driver untuk developing new and renewable energy. Lalu bagaimana tantangannya? Tentunya seluruhnya bukan tanpa tantangan. Tadi beberapa sudah disampaikan oleh Bapak Wanhar, ketika misalnya citing terkait bagaimana kondisi di India, di China, kita memang punya kondisi di mana secara inherent kita adalah negeri kepulauan, Jadi resources besar yang kita punya dari thermal generation atau pembangkit-pembangkit konvensional yang sedianya menopang atau ibarat kalau karpet depan rumah itu welcome gitu ya. Jadi saya membayangkan sebetulnya pembangkit konvensional ini, pembangkit thermal yang kita punya itu ibaratnya welcoming new and renewable energy. Tapi kita tahu juga bahwa pembangkit konvensional kita, base loader kita pun pada saat yang sama masih perlu ditingkatkan. Coba next kita lihat lagi, kita lihat bahwa sejauh ini kita punya 76.000 MW dan melalui RUPTL yang sudah disahkan kemarin itu akan kita tambahkan kurang lebih kapasitas yang serupa. Nah, tentunya memang 75% dari kapasitas ini adalah dari renewable energy. Dalam saat yang sama, ketika kita mau meningkatkan porsi dari EBT, kita harus melihat kembali bagaimana kekuatan dari sistem kita. Apakah cukup robust untuk
new and renewable energy masuk dalam grid. Saya membayangkan, karena saya senang main tenis Bu ya. Kalau main tenis biasanya kalau kita double itu ada yang di belakang itu baseliner ya, baseline. Dia nyapu yang paling belakang. Dan ada yang di depan itu tukang gebuk. Jadi ibaratnya yang di belakang itu pembangkit-pembangkit konvensional kita, thermal generation, yang diharapkan memang punya inersia kuat, robust dan reliability yang cukup baik. Sementara di depan itu biasanya tukang gebuk gitu. Dan biasanya yang digendong, biasanya di depan itu. Kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak kehadirannya, intermittent. Jadi bagaimana variasi permainan antara baseliner dan yang pemain depan ini memang harus sinkron sekali untuk menjaga bolanya nggak mati. Artinya untuk menjaga electricity juga tidak kolaps. Jadi apa yang kita lihat misalnya di Iberia di Spanyol menunjukkan bahwa penetrasi yang besar oleh EBT sudah memberikan value yang sangat besar. Itu valid, itu sangat valid. Tapi memang ada inherent risk bahwa katakanlah misalnya karakter fisiknya inersinya rendah. Apakah itu sesuatu masalah yang akan menjadi permanen problem? Tentunya enggak. Comes technology. Jadi sangat luar biasa kita berada di kampus ITB. Saya pikir ini rumahnya juga, salah satu rumahnya untuk memberikan insight bagaimana teknologi untuk memperkuat sinkronisasi antara pembangkit thermal dan NRE. Mungkin itu sementara Bu. Baik, terima kasih Pak Tambu Bolon. Ada sedikit waktu Pak, jadi bisa dijelaskan dengan RUPTL yang baru Pak. Jadi kalau nggak salah lebih banyak goal-nya dan bagaimana nanti mengejar zero emission di tahun 2060. Karena kalau power tuh zero, kalau energi secara nasional net zero ya. Mungkin bisa dipaparkan kembali. Betul, selaras dengan beresonansi dengan penyampaian kami tadi, kita melihat bahwa untuk bisa welcoming atau bisa hosting. Nah, makanya mungkin istilahnya juga hosting capacity ya. Just like a nice host atau just like a gentleman host, ya dia harus punya rumah yang cukup kuat ya. Pembangkit thermal atau pembangkit konvensional ini tentunya menjadi base-nya, menjadi rumahnya untuk bisa welcoming tamu-tamu yang baru, new and renewable energy masuk ke dalam grid. Jadi itu sebabnya memang masih ada perkuatan katakanlah di sisi gas. Next lagi coba kita lihat baurannya. Next lagi. Oke. Next lagi. Oke. Tadi ada di paparannya Pak Wanhar. Jadi masih ada sedikit porsi memang untuk katakanlah coal dan gas itu sedikit dalam jumlah terbatas untuk memastikan bahwa rumahnya tadi oke untuk welcoming new and renewable energy. Namun 75% memang bersumber dari energi baru terbarukan termasuk di dalamnya storage dan nuklir. Mungkin 1 menit. Kalau kita bicara renewable energy sebetulnya di seluruh dunia kita harus bicara soal transmisi. Seringkali pembicaraan transmisi kurang disinggung ketika kita bicara EBT. Padahal sebetulnya transmisi itu key player dalam EBT karena jadi kalau misalnya ada jargon no transition without transmission, it's not only jargon. Itu betul-betul ya seperti itulah adanya. Jadi kalau di luar negeri dengan kontinental yang bersatu, katakan India, Cina atau Amerika, itu satu pulau besar, mismatchnya udah pasti ada. Cuma ditariknya misalnya dari utara ke selatan, dari barat ke timur. Kalau di kita, mismatchnya juga sama seperti yang lain, mismatch antara sumber EBT dan pusat beban. Namun kita ada inherent risk-nya island, kepulauan. Jadi bukan hanya mismatch, kalau mismatch-nya sama dengan persoalan seluruh dunia. Tapi kita tambahan lagi inherent risk-nya adalah island. Jadi salah satu tantangan adalah kita memang masih kurang expertise maupun kemandirian untuk membangun yang namanya subsea atau marine cable. Terima kasih Pak. Karena waktunya juga udah habis, kita lanjut ke Pak Didi Tejo Sumirat. Kira-kira dari perspektif lembaga inspeksi dan juga sertifikasi, apa tantangan terbesar dalam memastikan implementasi proyek transisi energi yang aman dan berkelanjutan Pak ya? Selain tadi juga ada faktor pendukung dan juga hambatan yang paling mendesak di dalam transisi energi ini. Baik, terima kasih pertanyaannya Bu Retno. Jadi, nah ini memang aspek sertifikasi dan verifikasi ini satu aspek kadang-kadang dilupakan dalam gerakan kita untuk dekarbonisasi dan transisi energi ya. Jadi sebetulnya dalam upaya dekarbonisasi dan transisi energi, verifikasi dan sertifikasi ini memainkan peran yang sangat strategis karena merupakan instrumen ya
atau mekanisme untuk memastikan bahwa komitmen dan capaian daripada pengurangan emisi karbon dapat diukur secara akurat, divalidasi secara independen dan diakui secara internasional. Tanpa adanya pengukuran kita kan nggak bisa menilai kemajuannya seperti apa ya, progresnya seperti apa. Nah supaya kita sama-sama punya bahasa yang sama, mungkin saya bacakan nih. Verifikasi mengacu kepada proses peninjauan dan pemeriksaan data atau klaim pengurangan emisi oleh pihak ketiga yang independen ya. Jadi bukan self assessment ya, tapi oleh pihak ketiga yang independen yang tentu dipercaya oleh pasar untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Sedangkan sertifikasi merupakan pengakuan formal bahwa suatu entitas atau proyek atau produk telah memenuhi standar tertentu yang diakui di tingkat nasional maupun global. Dan proses verifikasi dan sertifikasi tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa datanya kredibel ya, mencegah kemungkinan atau potensi greenwashing, serta memperkuat posisi diplomasi suatu negara dalam forum internasional seperti di Perjanjian Paris misalnya ya. Dan tentu standar verifikasi dan sertifikasi yang konsisten juga menjadi landasan bagi perdagangan karbon lintas batas, baik di pasar karbon sukarela maupun dalam skema kepatuhan atau compliance scheme ya. Nah itu mungkin bisa slide berikutnya ya. Nah saya baru menjawab nih. Jadi kita tahu bahwa transisi energi Indonesia diarahkan oleh sejumlah dokumen nasional ya, antara lain seperti disebutkan Pak Barman tadi, seperti RUPTL 2025 dan sampai 2034 tentang yang kita anggap sebagai rencana kelistrikan terhijau sampai dengan saat ini, di mana 76% itu berasal dari energi terbarukan ya. Sementara itu juga ada peta jalan LCDI dan skenario net zero 2060 dari Bappenas yang menjadi acuan jangka panjang. Tentu kalau nggak ada sertifikasi dan verifikasi kita nggak tahu udah sampai di mana capaiannya ya. Nah kemudian untuk menyelaraskan pelaksanaan proyek di lapangan dengan dokumen-dokumen tersebut yang disampaikan tadi RUPTL, kemudian ada LCDI dan NCI program jangka panjang, memang ada beberapa tantangan struktural ya yang bukan hambatan tapi tantangan struktural yang perlu disikapi melalui verifikasi, misalnya ketidaksiapan proyek ya. Banyak proyek energi terbarukan belum siap memenuhi standar keselamatan, kualitas dan lingkungan yang diperlukan. Baik terutama di global level ya. Kemudian teknologi yang terus berkembang. Sistem energi baru seperti hidrogen hijau, PLTS terapung atau penangkapan karbon belum memiliki protokol inspeksi lokal dan tenaga profesional yang bersertifikasi secara lokal. Kemudian juga terdapat dalam pengamatan kami terdapat inkonsistensi daripada regulasi. Jadi walau Perpres 112 tahun 2022 memberikan mandat hukum percepatan pengadaan energi terbarukan, namun masih terjadi perbedaan standar dan pelaksananya terutama antar daerah. Tentu saya yang berangkat dari lembaga assurance dari Biro Veritas, ada teman-teman juga dari Sukovindo, surveyor hadir. Kami memastikan bahwa aspek keselamatan, kualitas, dan keberlanjutan tertanam dalam seluruh fase proyek ya. Mulai dari studi kelayakan, kemudian pengadaan, konstruksi, sampai commissioning dan operasi. Jadi tanpa pengawasan independen seperti itu, proyek yang dipercepat dapat menimbulkan risiko jangka panjang atau menjadi aset terdampak atau terdampar atau stranded assets. Itu barangkali Bu sementara jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Nah nanti kami lanjutkan lagi dengan beberapa pertanyaan. Next we move to Professor Zhang, and he is a Chief Engineer of Metrology Department, China Electric Power Research Institute. Yeah, the first question is, what are the most pressing enablers and barrier in accelerating energy transition? Especially, can you share with us in China, and then how about in Indonesia? What is the challenge?
and what we can learn from modernization of grid in China and can be implemented to Indonesia. Thank you. I speak Chinese. Please, Mr. Chen, to translate for me. Thank you. Terima kasih kepada moderator dan sekarang saya akan menjawabnya dengan bahasa Mandarin. 非常荣幸啊，能够受邀参加今天的这个话题的讨论。印尼的能源转型啊，我觉得这个也是关系到国家的经济和社会的发展。那么同时呢，也是在全球的气候变化中发挥非常重要的一个角色。 Terima kasih kepada moderator, merupakan kehormatan bagi saya untuk berpartisipasi dalam diskusi ini. Transisi energi Indonesia berkaitan dengan ekonomi dan sosial negara. Selain itu juga berperan penting dalam upaya dunia untuk mengubah isu perubahan iklim. Menurut saya, terdapat dua faktor pendorong utama pada transisi energi. 在我看来，印尼的这个能源转型，我觉得有两大这个关键的一个驱动因素。 Ya, yang pertamanya adalah 首先，第一点，我觉得是印尼的经济啊和社会发展和以及能源安全的这个需要，因为印尼拥有丰富的这个可再生的这个清洁能源，这也是作为能源转型的一个非常关键的一个优势。那么，加快可再生能源的这种发展啊，也是保障这个国家能源的安全，减少对化石能源的一个依赖。 这方面非常重要。那么，我们觉得印尼可以通过能源的转型来促进和带动我们的新兴产业的一个发展，能够进一步促进印尼的经济的增长和创造新的一个就业的一个机会。 Yang pertama adalah kebutuhan ganda akan pertumbuhan ekonomi dan keamanan energi. Indonesia memiliki sumber daya panas bumi, air, surya, dan angin yang sangat melimpah. Hal ini merupakan keunggulan alami dalam transisi energi. Upaya mempercepat pengembangan energi terbarukan tidak hanya dapat mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, namun juga dapat meningkatkan keamanan energi nasional, juga dapat menciptakan pertumbuhan energi baru dan peluang kerja melalui industri baru. Selain itu juga dapat mendorong peningkatan industri. 好，第二呢，我觉得也是印尼啊落实这个碳减排承诺的一个需要。 因为印尼提出2060年要实现这个零碳的一个承诺，这也是全球的投资者和消费者都非常关注。那么这个也是促进印尼必须加快能源的转型，能够让印尼在全球的保持一个竞争力的一个需要。 Dan yang kedua adalah Indonesia telah berkomitmen untuk mengurangi emisi. Indonesia berkomitmen akan mencapai net zero emissions pada tahun 2060. Seiring dengan meningkatnya perhatian terhadap pembangunan berkelanjutan dari investor dan konsumen global, hal ini mendesak Indonesia untuk segera mempercepat penyesuaian struktur energi agar tetap kompetitif di pasar global. 当然，能源转型它是一项非常复杂的一个系统性的工程，未来也会面临一些挑战。 Tentu saja di satu sisi lain, Indonesia juga memiliki tantangan dalam melaksanakan transisi energi. 一方面，我觉得，能源转型需要巨大的这个资金的投入，印尼啊也有能力吸引更多的这个相关的国际和本地的一些投资者，来参与到印尼的能源转型的建设当中去。但是，印尼也有必要通过一些金融工具，包括提供一些更好的这种政策的一些举措。 来加速可再生能源的在印尼的一些落地，这样可以带动整个印尼的绿色经济的发展，也能带动新的就业机会。Oke, yang pertama adalah transisi energi membutuhkan dana investasi yang sangat besar melalui inovasi instrumen keuangan, penyederhanaan proses administratif dan faktor lainnya. Indonesia memiliki potensi yang menarik investor internasional maupun domestik untuk mempercepat realisasi proyek energi terbarukan, mendorong pertumbuhan ekonomi hijau, serta menciptakan lapangan kerja. 另一方面，我觉得印尼的地理的特性啊，也导致了整个的这个新能源的这个资源和整个的用电负荷的中心，它的空间上的这个不匹配。
这样需要印尼现有的这个电网的这个结构和运行的模式啊，要进行进一步的优化，也是面临的一个挑战。那么也需要加强在技术创新、人才的培养以及整个基础设施的建设方面呢，能够持续的去投入，进一步优化整个印尼电网的优化应用电网的这个结构，能够提升印尼的这种整个的电力资源的一个配置，这样可以提升电网的一些灵活性和稳定性，能够保障我们未来这个清洁能源的接入以后的一些安全可靠的一个运行。Pada sisi lainnya, karakteristik geografi Indonesia sebagai negara kepulauan menyebabkan adanya ketidaksesuaian lokasi antara sumber daya baru dan pusat beban listrik. Struktur dan pola operasi jaringan listrik yang ada saat ini juga menghadapi tantangan besar, sehingga diperlukan peningkatan dalam penelitian inovasi teknologi jaringan listrik, pengembangan sumber daya manusia, dan investasi pembangunan infrastruktur, mengembangkan teknologi canggih seperti UHVDC. 好，当然，印尼的这个能源转型，面临挑战，同时也觉得有很多的这个机会吧。我相信，在印尼政府、企业和社会各界的这个共同的努力下，我们的印尼的能源转型之路，一定能够走得更稳健、更高效、更可持续。谢谢大家。Kesimpulannya, Indonesia selain mengalami tantangan, kami percaya juga dengan adanya integritas dari pemerintah, sektor bisnis dan mitra internasional, transisi energi Indonesia juga akan semakin stabil, efektif, dan berkelanjutan. Terima kasih. Okay, thank you. We still have one round question. Kemudian kembali ke Pak Wanhar, Pak. Tadi jadi Pak Wanhar juga menyatakan RUKN yang baru sudah align dengan apa yang dicanangkan, yaitu menyediakan energi listrik untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang sangat tinggi di 2029 nanti 8%, karena itu steep ya mestinya kebutuhannya. Tapi di sisi lain kita juga punya komitmen enhance NDC, second NDC nanti di 2035 dan tentunya nanti di 2060 ya, zero emission di sektor power. Dan dalam aspek apa saja inovasi regulasi nanti akan dapat membantu membuka peluang investasi, karena tentunya agak berat buat Indonesia kalau harus semuanya investasi sendiri, terutama tadi di transmisi and grid. Baik, terima kasih Bu Gelang. Jadi kalau kita lihat di RWTL aja Bu, RWTL PLN ya Bu ya, itu ada sekitar 10 tahun ke depan ada 3.000 triliun Bu kita memerlukan dana. Yang paling besar memang di pembangkit. Memang kita sudah punya RUKN Bu, sudah punya RWTL. Tapi tadi seperti yang kami sampaikan, saat ini pun ada arahan Pak Presiden untuk kita bangun 100 giga. Yang dengan apa namanya itu ide kita bahwa kita punya 80.000 koperasi merah putih gitu ya, per koperasi nanti katakanlah 1 giga gitu ya, 80 giga, nanti 20 giganya tuh nanti mungkin ke kabupaten. Nah, ini mungkin belum konsumsi publis banget Bu ya, masih Presiden di open ya. Tapi ya perlu kami sampaikan juga, ya memang seperti apa usaha kita itu untuk memenuhi yang tadi yang banyak yang kita targetkan. Nah jadi Bu, kalau untuk membuka peluang investasi ya, kemudian kesempatan kita menggunakan teknologi ya untuk dekarbonisasi ini, sebetulnya Indonesia sangat terbuka luas. Ya memang tadi saya sempat berbisik sama ini bukan kita itu ya, tapi kenyataannya seperti ini Bapak Ibu ya. PLN itu sekarang itu untuk mendapatkan batu bara aja susah ya, karena mohon maaf batu bara bagus kita ekspor. Nah yang tinggal di kita IPP itu ya kayak Jadi Ponto ya, sudah 1 unit nggak bisa operasi karena nggak ada batu bara Bu. Nah jadi tapi kita jangan kesana lah ya Bu ya. Hari ini kita dekarbonisasi yang green. Nah jadi dengan tadi 100 giga yang diinikan Pak Presiden itu besar sekali peluangnya Bu bagi investor, bagi swasta
ya. Saya dengar kan memang nanti koperasi itu akan menyediakan lahannya. Jadi mungkin ada tanah bengko atau tanah adat itu disediakan. Nah, tinggal nanti membangun PLTS-nya, Bu. Nah, mungkin kalau dia harus 24 jam yang remote area dia harus pakai baterai juga. Nah, sehingga 100 giga itu udah kita perkirakan 80 giga nanti untuk yang tadi spot-spot koperasi, 20 giga nanti daerah-daerah yang on top dari RPTL yang apa namanya itu kita bisa manfaatkan untuk nanti daerah-daerah yang perlu cold storage ya gitu ya Pak, perlu nanti chargingnya untuk motor ya, motor roda 2, untuk mobil mungkin nanti mobil atau sepeda, nah bisa juga untuk apa namanya penerangan listrik dan sebagainya. Nah jadi kalau saya boleh mengatakan untuk apa namanya peluang, kesempatan dan hambatan ini sama-sama besar, sama-sama besar. Ya untuk itu marilah kita sama-sama, khususnya Pak Presiden sudah menyerahkan 100 giga tadi ke Menristek Dikti Bu ya. Saya lihat juga itu banyak bapak-bapak profesor dari ITB yang ini yang terlibat. Nah mudah-mudahan untuk target ya, kemudian dekarbonisasi, kemudian menarik investasi, menggunakan teknologi ya, mencapai target-target utama kita Bu ya, ini bisa kita laksanakan dengan baik Bu. Mungkin demikian Bu. Baik, karena waktunya juga kami persilahkan Bapak Ibu sekalian yang mengusulkan beberapa pertanyaan. Mungkin ada 3 pertanyaan dari belakang ya, silahkan. Kemudian dari belakang lagi 2. Kemudian 1 lagi, oh sebelah sana, oke. 3 ya, oke. Silakan, waktunya pendek saja Pak, langsung ke pertanyaannya dan sebelumnya perkenalkan dari mana dan Bapak. Silakan. Tes, ya. Selamat siang Bapak-Bapak semua. Saya Faisal dari Pertamina Gas. Saya ingin bertanya yang pertama kepada Dirjen Gatrik dan PLN ya. Dulu sempat kita kembangkan isu untuk dorong power wheeling. Untuk saat ini strategi power wheeling ini apakah masih bisa digunakan kembali atau diangkat kembali? Karena kita melihat di posisi pulau yang kita archipelago seperti ini dan potensi EBT yang cukup besar, saya rasa power wheeling ini menjadi solusi untuk kita semua. Kemudian yang kedua, kepada Dirjen Gatrik, tadi saya sempat menggarisbawahi investasi yang menarik ya, bahwa realisasinya di lapangan, teman-teman dari IPP sendiri melihat harga offtake dari PLN ini tidak bisa terlalu diikat melalui Permen SDM nomor 5 maupun nomor 2. Ini apakah ada penguatan khusus ya dari teman-teman Dirjen Gatrik untuk bisa mendorong kepastian pengembalian investasi dari teman-teman IPP swasta pengembang IBT? Terima kasih. Terima kasih. Mungkin langsung ke pertanyaan kedua. Mohon mic-nya di belakang, di tengah. Oke. Pertanyaan kedua ya. Thank you so much. I want to ask Mr. Zhang and also all the panelists, but okay, I'm Alpha from the CEO of Gladstone Advanced Technologies. So we are building a green technology and also robotics. I am an NUS student and also mechanical engineering student at ITB. 3 days ago, I am in Kuala Lumpur representing Indonesia in the China and ASEAN Innovation and Entrepreneurship competitions, and alhamdulillah, we are become the 2nd best creative star winner, and inshallah, I'll attend to Beijing in awarding ceremony, and hopefully we can connect together with you, Mr. Zhang. My question is, building startup technology in Indonesia is not easy, because sometimes we have to do bootstrappings, but due to the high cost investment that we need, that sometimes we have to seek another investment opportunity.
And I met with the local investors, and sometimes they didn't trust with what I'm building today. But even they trust me, they challenge me to share the high internal rate of return in a very unfair and very short time frame of break-even period. And my question is, should I rely on the foreign direct investment rather than domestic investments, or maybe you can share how to solve that funding problems based on your perspectives and also based on your backgrounds. Okay. Thank you so much. Okay, thank you. And the third question directly, please. Yeah. Can I have 5 minutes for the MC? Terima kasih. Baik, selamat pagi. Saya Ferry Latif, hadir di sini mewakili alumni ITS, tapi saya penggiat sampah. Dan di sini saya bertanya tentang kepada dari Kementerian ESDM dan mungkin juga BLN tentang mengenai perkembangan PLTSA. Ini kan dijanjikan oleh pemerintah akan ada revisi Permen 35 tentang pembangkit listrik tenaga sampah. Apakah inisiatif atau isu ini telah masuk juga ke dalam rencana yang tadi ditampilkan, dan bagaimana posisi dari rencana PLTSA ini ke depan bagi pengembangan energi yang lebih bersih? Terima kasih. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan, 2 pertanyaan langsung ke Pak Wanhar dan juga Pak Tamu Bolon. Mohon ditanggapi, terutama tadi mengenai power wheeling dan juga PLTSA sampah dan lain-lainnya. Baik, terima kasih Pak Faisal pertanyaannya. Sayang tadi Pak Dirjen Pak Yudo sudah keluar ya. Ya, jadi Pak Faisal memang untuk power wheeling pemerintah itu sebetulnya netral. Developer IPP menginginkan itu karena tadi ada mismatch ya, sumber sama demand gitu ya. Nah kalau kita bisa menggunakan transmisinya gridnya PLN itu akan sangat efisien sekali gitu ya. Tapi sekali lagi memang untuk saat ini mungkin nanti Pak Daniel bisa lebih menjelaskan, PLN masih belum sepakat sih Bu. Nah tapi PLN sepakat untuk jaringan ini ya, grid ini bisa disewa, Jadi kalau sewa Bapak harus tanya dulu tersedia enggak ininya, kapasitasnya, berapa harganya, lain sebagainya. Nah tidak seperti kalau power wheeling ya, kalau power wheeling sudah ada wheeling charge-nya gitu ya Pak, siapapun langsung bisa pakai, langsung bayar gitu ya. Nah jadi power wheeling masih saat ini belum ada kesepakatan, tapi untuk menggunakan gridnya PLN bisa dalam skema sewa ya Pak ya. Nah kalau skema sewa ini sudah ada di Undang-Undang Ketenagalistrikan. Nah power wheeling tadi diusulkan untuk di rencana Undang-Undang EBTKI Bu. Itu kira-kira berkenaan dengan power wheeling. Kita masih tunggulah ya, nanti Pak ini boleh komentar. Kemudian tadi berkenaan dengan katakanlah IRR ya atau harga. Jadi sebetulnya dengan Perpres 112 itu sudah sangat adil Bu. Ya, jadi pemerintah enggak memberatkan PLN nanti ya sebagai off-taker, juga tidak memberikan keuntungan yang terlalu besar bagi ini developer, bagi IPP. Nah, hanya satu yang mungkin masih ini kita tadi mungkin sedikit juga IRR-nya kalau untuk transmisi ini Bu, karena kita transmisi ini sepertinya PLN nggak bisa sendiri, harus melalui APBN atau PMA lain sebagainya. Mungkin sekarang ada Danantara, atau nanti sekarang kami Bapak Ibu sedang amandemen, merevisi peraturan pemerintah, permen ke bawahnya. Nanti akan dimungkinkan ada skema atau opsi-opsi lain ya, khusus untuk infrastruktur transmisi ya. Seperti pembangkit sekarang ada IPP ya, mungkin nanti kita tunggu ya seperti apa nanti kesepakatan di regulasi itu, sehingga bisa membantu PLN khusus untuk yang jaringan transmisi. Jadi sekali lagi kalau saat ini Pak Faisal untuk Perpres 112 itu masih
masih yang paling inilah ya, paling win-win lah ya antara pengembang dengan off-takernya PLN. Mungkin itu Pak Peri tadi ya, Pak Peri, PLTA sampah ini juga sekarang lagi digodok Pak ininya ya, kita lagi mengamandemen Perpres ya, namun saat ini memang leadnya, koordinatornya kan memang diberikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup ya, diberikan kepada KLH, namun tetap Kementerian SDM sangat mensupport ya. Yang terakhir draftnya itu mungkin masalah harga ya Pak ya, mungkin harga itu sepertinya kita akan sepakat dengan selling price Pak 20 sen ya, 20 sen karena kita kalau dari PLN, dari Gatrix sebetulnya pengen sekitar 13 ya. Nah, tapi ini selling bisa saja nanti untuk kasus-kasus tertentu bisa sampai 2. Tapi Perpres yang akan dikeluarkan ini tidak lagi, mudah-mudahan tidak lagi mempermasalahkan masalah tipping fee ya. Nah, tipping fee ini yang membuat proyek-proyek PLTA sampah sebelumnya ya, Perpres atau kepres sebelumnya itu tidak bisa dilakukan dengan baik. Nah, berkenaan dengan kuotanya Pak, kuotanya di RUPTL itu sudah cukup Pak. Semuanya sudah kita akomodasi dari sampah sampai ke nuklir ya. Nah, tinggal nanti seperti apa tadi ya, teman-teman PLN ini mengeksekusi RUPTL ini harus segera ditawarkan, harus segera deal ya dengan pengembang ya. Sesuai, tapi tentu saja sesuai dengan target-target per tahun kita. Mungkin itu Pak Peri, Pak Faisal, terima kasih. Ya, sebelum dijawab oleh Pak Tambu Bolon, sekalian Pak mengenai partnership di dalam Just Energy Transition untuk support financing tadi dan juga carbon pricing Pak. Jadi supaya menambahkan tadi jawaban untuk Pak Faisal. Baik, terima kasih buat pertanyaannya. Yang pertama mengenai power wheeling. Yang pertama PLN adalah the extension of the state untuk mengurus listrik. Jadi sebetulnya namanya the extension of the state, we are following the state. Jadi sebetulnya apa yang disampaikan Pak Wanhar tadi, kita akan follow the rule. Sejauh ini regulasi kita memang mendorong untuk adanya integrasi dari aset. Mungkin saya bicara sedikit mengenai investasi di transmisi. Melalui RUPTL sebetulnya pemerintah sudah mendesain agar barrier entry, justru entry barrier untuk EBT, pengembang EBT itu menjadi rendah. Kenapa? Karena transmisinya itu memang dibangun sama PLN. Bisa dibayangkan memang kalau transmisinya itu included dalam pembangunan EBT-nya, maka akan sulit mendapatkan investasi EBT yang visible. Jadi terlepas dari yang tadi ya, yang masih debatable mengenai power wheeling, kita coba lihat on the bright side bahwa dengan adanya skema RUPTL seperti ini, bahwa kita melakukan pengembangan kelistrikan secara terintegrasi, maka secara cost akan lebih efisien, secara resiko akan ada integrated risk management juga yang terkendali dan terpusat. Dan selanjutnya ini akan memperkecil entry barrier dari pengembang EBT yang sekarang kita sangat welcoming di new RUPTL, bahkan porsinya itu 60% itu dari IPP. Jadi ketika PLN melakukan pembangunan transmisi, tentunya dengan support pemerintah tadi Pak sampaikan, ini akan memberikan entry barrier yang kecil untuk EBT, karena kalau kita hitung bagaimana IRR atau NPV atau CBA dari proyek-proyek investasi, ya mungkin akan balik modal mungkin setelah berabad-abad mungkin ya kan? Kalau transmisi ini ya nggak akan ini. Jadi on the transmission side yang kita juga masih banyak kelemahannya, kami harus mengakui, PLN harus mengakui banyak sekali PR kami di transmisi, dan ini harus diperkuat karena no transition without transmission. Tapi dengan mengintegrasikan bahwa transmisi under PLN oleh sokongan pemerintah, maka entry barrier pengembangan EBT menjadi rendah. Lalu mengenai partnership, kita buka melalui RUPTL ini ada 3 mode pengembangan. Yang pertama EPC, dan ini cukup kecil sebetulnya, cukup kecil. Lalu kita buka juga bagaimana penugasan kepada subholding dan anak perusahaan PLN dengan
katakanlah share-nya 51%, dan sisanya itu betul-betul open, sangat open kepada private sector, dan yang ketiga adalah betul-betul murni IPP. Jadi dengan 3 mekanisme ini sebetulnya ruang-ruang untuk private investment itu sangat terbuka. Kita betul-betul terbuka atas partisipasi, bahkan sebetulnya sedianya di bulan Agustus akan ada investment day ya Pak Wanhar ya. Sedianya di bulan Agustus akan ada investment day di Bali sebetulnya. Tapi memang karena ada 1 dan 2 hal akan diundur mungkin di Oktober atau November investment day, di mana betul-betul kita mengendorse seluruh project RUPTL kita. Kita demo, kita berikan profilingnya. Untuk apa? Untuk appealing, untuk memberikan selera kepada investor untuk mau berpartisipasi. Jadi kita sangat open terhadap ini. Yang terakhir mengenai PLTSA, satu saja menurut kami kata kuncinya, karena kebetulan kami sebelumnya bertugas di Jawa Tengah, mengawal juga PLTSA di sana, PLTSA Putri Cempo misalnya. Kita juga punya PLTSA Benowo yang sudah beroperasi, dan ada beberapa lainnya, ada 12 kan dari PP Perpres 35. Kalau kita lihat memang kalau untuk fit-in tarifnya itu sudah oke, sudah diatur dengan baik. Ya, di bawah 20 mega 13,35 sen USD, di atas 20 mega sudah ada formulasinya, sudah standar. Namun yang belum standar adalah fit-in tarif, tipping fee-nya. Mengenai tipping fee ini, kami perlu memberikan pendapat sebetulnya kepada pemerintah daerah bahwa the ultimate goal of having waste to energy generation itu sebetulnya untuk menghilangkan sampah, untuk menghabiskan volume sampah. Bukan katakanlah mohon maaf untuk mendapatkan PAD atau pendapatan daerah. Sehingga kalaupun ada tipping fee untuk memastikan operasionalisasi dari pembangkit listrik tenaga sampah itu bisa berjalan, maka itu sesuatu yang sangat wajar dan sangat noble untuk dilakukan oleh pemerintah daerah. Jadi kami mengundang juga mungkin dalam pembahasan Perpres nanti, maka perlu ada satu frekuensi dari pemerintah daerah untuk memahami bahwa electricity is just byproduct of waste to energy generation. Jadi sampah yang kota yang bersih, sampahnya terangkut semua dan bisa kita habiskan, itu sebetulnya di ultimate goal. Mungkin itu, terima kasih. Mengingat waktu juga setelah habis, mungkin bisa menjawab satu pertanyaan yang terakhir, short answer ya. OK， 好，谢谢你的提问啊。刚才说到了这个投资的问题，我分享2点吧，就是我们在中国的一些做法。第一点呢，这个能源转型刚才也讲到了，需要巨大的这个投资。那么中国的做法，首先是要加大这个国有资本的投入，就是政府啊和这种中央企业，比如说国家电网 SGCC， 我们在这方面巨大的投入。2025年我们计划要投资吧920亿美元，超过920亿美元，来加快整个中国电网的这种电网的这个改造升级和整个这个基础设施的这个建设。因为这个投资啊是整个能源转型的一个基础。如果这个基础设施建不好，那么整个我们未来能源的这种，特别是清洁能源的这个消纳会遇到瓶颈。所以呢，第一个方面想分享的就是要加大国有资本，特别是这种国有企业的一些资金的投入和基础设施的建设。Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk membantu Profesor Chong untuk menjawab pertanyaannya. Jadi menurut beliau dibagi menjadi 2 faktor untuk meningkatkan investasi untuk menjalankan transisi energi. Yang pertama adalah meningkatkan sinergi antara pemerintah, kemudian ada sumber daya yang kita miliki sehingga akan menarik investor. Ini berkaca dari Tiongkok yang telah mendapatkan investasi sebesar 920 miliar USD, sehingga kita harus lebih mengutamakan dari aspek negara kita sendiri dahulu, kemudian bersinergi dengan pemerintah. 好，
分享的第二点呢，我觉得就是要通过这个能源转型的技术的一些创新，能够技术的创新啊和这个政府的一些政策的一些优化这个政策的环境，能够提出更多的一些需求，来带动这个整个民营产业、民营企业能够更多的参与到这个电网的这种建设啊和能源转型的建设当中去。这样呢，大家来共享和分享在能源转型过程中的一些成果，这样激发更多的这种市场的这种需求和提供更多的一些就业机会。所以民营企业和这种社会资本的一个投入也是需要，也是非常重要的一个环节。Oke, yang kemudian adalah meningkatkan inovasi, meningkatkan pembangunan jaringan sehingga semakin menarik investor juga, sehingga semakin stabil dan efisien serta berkelanjutan. Itu saja. Maybe you have one slide here for presentation from Professor Zhang. No? Hayo Ike. Masih ada. Hayo Ike. Enggak usah. Oke, baik, kami ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh panelis ya. Oh, masih ada satu, ya silakan Pak. Ya. Izin ini setengah menit aja. Ya, Jadi Pak, Pak. Sebagai penutup, saya juga ingin menekankan sekali lagi pentingnya sertifikasi dan verifikasi dan penggunaan standar internasional. Mengapa? Oleh karena inisiatif daripada transisi energi dan dekarbonisasi ini bukan inisiatif lokal, tapi juga inisiatif kita bersama ya, global. Jadi standar internasional penting supaya kita juga bisa bersama-sama dengan tolak ukur yang sama mengukur kemajuan daripada transisi energi, kemudian juga menjamin bahwa validitas daripada data itu memang bisa diterima ya. Dan yang paling penting adalah bahwa dengan adanya verifikasi dan sertifikasi menjamin kredibilitas daripada proyek dan tentu pemerintah juga di forum global ya. Dan yang paling penting juga bagi kita semua adalah akses terhadap pendanaan hijau. Terima kasih. Terima kasih Pak Didi. Mungkin sedikit saya tambahkan, lembaga verifikasi dan sertifikasi di bidang karbon di sektor energi sangat sedikit ya Pak ya. Bahkan Skovindo juga malah belum masuk ke sana gitu. Jadi bagaimana nantinya didorong oleh pemerintah terutama dari DJK untuk sektor energi memiliki lembaga sertifikasi maupun verifikasi yang nasional ya terutama ya. Oke, baik. Masih ada pertanyaan lagi? Silahkan. Ya. Oke. Untuk semuanya. Okay, there is one question from Secretariat, particularly. The last question is, in what way can regulatory innovation help unlock investment? Because of you just explained to us, but we want to know more for investment and collaboration in clean electricity infrastructure. Yeah, learning from China and then how to adopt it in Indonesia. 好，关于这个技术的创新啊，我觉得能源转型的关键在技术创新方面是要做大量的工作的。那举个例子，国家电网公司每年的这个投入啊，这个关于研发的投入是250亿美元以上，这个在投入到这个研发创新这个环节上去，因为能源转型。我们面临的技术问题非常的多，包括这个特高压的输电怎么去解决，我们的这个电力电子的设备，在进入到整个这个新能源消纳以后，那么这些新能源如何去消纳，都需要我们通过技术创新去解决。比如说还有这些海上风电，这些远距离的输电怎么来解决，这个我觉得是。一个非常重要的关键。那同时，技术创新也需要我们的人才的培养来带动这个技术创新。所以呢，我们比如说国家电网公司
在这种投入的同时，也是目前啊，应该说在这方面也取得了相关的一些成果吧，取得一些成效。Mendorong inovasi teknologi secara agresif. SDCC dalam 5 tahun terakhir telah menginvestasikan hampir 25 miliar USD untuk kegiatan penelitian dan pengembangan R&D, serta meraih serangkaian pencapaian inovatif, yaitu pembangunan proyek percontohan jaringan listrik DC fleksibel, 4 terminal bentuk cincin Changpei sebesar kurang lebih 500 kV, pengembangan platform simulasi real-time untuk sistem tenaga listrik AC/DC skala besar, pengembangan platform uji coba turbin angin lepas pantai, sistem kendali jaringan besar dengan proporsi energi tinggi terbarukan, SVG grand forming dengan superkapasitor di sisi jaringan, dan model AI multimodal berskala ratusan miliar parameter untuk industri tenaga listrik, dan tidak lupa untuk membina sumber daya manusianya juga. 能源转型的技术问题是一个，应该说是一个国际的一个问题。我觉得更需要加强国际间的技术的合作，通过技术的合作，我们来共同来研究解决这个能源转型中遇到的一些关键技术的问题，国际社会共同努力吧，来共同推进这个可再生能源的发展，能够为这个绿色低碳提供更好的这种技术的一些服务。 Transisi energi adalah masalah global, sehingga kita semua harus bekerja sama kepada mitra internasional untuk meningkatkan transisi energi, meningkatkan teknik dan teknologinya juga. Terima kasih. Thank you, Profesor Zhang. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh panelis, Pak Wanhar, Pak Daniel Tampu Bolon, Pak Didi Tejo Sumirat, and also thank you for Profesor Zhang, and atas diskusi yang insightful. Dan juga terima kasih banyak atas partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian dalam sesi panel ini. Dan sebagai moderator saya pamit undur diri, dan semoga diskusi pagi ini memberikan inspirasi di dalam membangun ekosistem green energy dan low carbon energy yang kolaboratif dan berkeadilan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan rekan-rekan. Baik.